Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imami Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu adaman nafa'a bilumi wa barakatih wa nafahati amadati akramati fid darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu amri wan nahi, bab tentang perintah dan larangan. Wa bihi qala Abdullah bin Muhammad an-Nufaili qala hadatsana Yunus bin Rashid an Ali bin Badimah an Abi Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata ya Nabi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma dakhala al-naqsu, sesungguhnya yang pertama sekali sesuatu yang telah masuk itu pengurangan ala Bani Israel, di atas Bani Israel. Karena rajul, inna awwala, sesungguhnya yang pertama sekali ma dakhala, sesuatu yang termasuk itu pengurangan ala Bani Israel. Itu khabar mana? Dakhala fa'il. Jawabannya pakai itu oleh pengurangan di atas Bani Israel. Karena rajul adalah seseorang balq yaqar rajul fayaqulu, adalah seseorang menjumpai seseorang akan seseorang yang lain lalu berkata seseorang, ya hadza ittaqillah, wahai orang ini takutlah kepada Allah, wa da'ma, dan tinggalkanlah sesuatu yang kamu lakukan. Fa innahu la yahillu laka, maka sesungguhnya yang kamu lakukan itu tidak halal untukmu. Tsumma yalqahu, kemudian menjumpai akan orang yang pertama akan orang yang kedua. Mana fa'ilnya? Iya. Menemui orang yang pertama akan orang yang kedua. Minal ghadi, di besok harinya. Fala yamna'uhu, maka tidak menghalang ia orang yang pertama akan orang yang kedua. Zalika ayyakuna, akan demikian bahwa ada ia seseorang yang laki pertama, akilahu, itu makan, itu teman makannya laki-laki yang kedua, wasyaribahu, dan teman minumnya orang kedua, wa qa'idahu, dan itu fi'il mudhari, zamannya adalah hal, dia harus ditambahkan mana sedang. Tinggalkanlah sesuatu yang sedang kamu lakukan, itu enggak halal bagi kamu. Kemudian besok paginya dia jumpa dengan orang yang sama, maka dia tidak mau lagi melarang orang itu dari demikian perkara terlarang tersebut. Kemudian jadilah orang yang dia larang kemarin menjadi teman makan, teman minum, teman ngobrol, teman duduk. Kita sholat, dia tidak sholat. Kita tahu yang halal, dia melakukan yang haram, tapi kita tidak kasih tahu. Dan itu teman kita sendiri, teman bisnis, teman kerja, teman makan, karena dia bos kita. Faktor apa saja. Akhirnya tiap kali mereka lakukan hal demikian, berteman sama orang tidak taat tapi tidak diingatkan, berteman dengan orang maksiat tapi tidak diingatkan, akhirnya hatinya disatukan oleh Allah. Nah, ketika itulah turun ayat, dikutuk akan orang-orang kafir dari Bani Israel lewat lidah Nabi Daud dan putra Nabi Maryam, dan putra Nabi Isa, putra Sayyidatina Maryam. Maka dari hal tersebut, maka Nabi tegaskan kepada umat, sekali-kali jangan kalian terlibat kepada perkara yang sama. Demi Allah, kerjakan, perintahkanlah perkara ma'ruf,
cegahlah perkara mungkar, hendaklah pegang tangan orang zalim supaya tidak menzalimi orang lain, hendaklah dia palingkan, kamu palingkan kepada kebenaran. Kalau sudah benar hendak dikawal, di atas kebenaran itu betul-betul dikawal, jangan sampai ditinggalkan lagi. Jadi ada beberapa usaha di sini, amar ma'ruf nahi munkar. Setelah lakukan amar ma'ruf nahi munkar, kemudian orang zalim ditahan dengan buat zalim, kemudian diarahkan dia kepada kebenaran. Kalau sudah benar, itu belum selesai ternyata. Kalau dia sudah benar, dipelihara di atas kebenarannya, ini yang susah. Nah, mentaskil orang 3 hari mudah, tapi menjaga dia dalam amal itu yang ribet. Maka kalau udah 2 minggu dia tidak hadir lagi ke dalam pengajian, diusuli, nah, didatangi. Wala taksuronna, sungguh benar-benar kalian. Di sana maknanya jamak. Apabila ada fi'il mudhari yang diakhiri dengan nun taukid sakilah dan barisnya dhammah, itu jamak. Maka perintahnya kepada antum. La ta'murunna antum wala tahawunna antum takhudunna ta'turunna sama taksurunna, itu semuanya dhammah. وبه قال خلف ابن هشام قال حدثنا أبو شهاب الحنات عن العلاء بن مسيب عن أمري بن مرة عن سالم عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binahwi dengan seumpamanya hadis. Zada menambah, ya Imam, aulayat ribanallahu, atau sungguh benar-benar menyatukan oleh Allah Subhanahu wa taala bi qulubi ba'dikum ala ba'd, dengan hati sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Tsumma la yal'anannakum kama la'anahu, sungguh benar-benar melaknat ia Allah akan kalian sebagaimana melaknat ia Allah akan mereka. Nah, dalam riwayat ini ada penambahan daripada riwayat sebelumnya, yaitu kalimat la yadribannallahu baina qulub, la yadribannallahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd. Kalau hal itu terjadi, duduk bersama, makan bersama, ngobrol bersama, hari-hari bersama, orang yang tidak taat kepada Allah, Allah akan satukan hati kita dengan mereka. Apa kata-kata kita? Jangan memandang orang dari zahirnya. Mungkin hari ini dia pelaku maksiat, kawan saya itu, tapi saya lihat dia orangnya baik. Udah baik pula orang nggak sholat. Nah, jangan kamu pandang sinis ke kawan saya itu, walaupun dia nggak sholat, nah, walaupun dia nggak puasa sekarang ini, dia bela malah pelaku maksiat. Kenapa dibela? Teman makan, teman duduk. Itu sebabnya Nabi mengatakan, duduklah bersama orang-orang miskin, duduklah bersama orang-orang soleh, duduklah di masjid. Karena duduk dengan orang-orang taat itu akan menularkan ketaatan. Duduk dengan orang-orang maksiat itu menyatukan hati dengan pelaku maksiat. Nah, kalau sekira hatinya sudah satu, sudah ridho dengan perbuatan orang tersebut, maka Allah akan kutuk kalian seperti Allah telah kutuk Bani Israel. Nah, hadis. وبه لقدنا وهب ابن بقية أن خالد وبه لقدنا أمر ابن عون قال أخبرنا هشيم المكنى عن إسماعيل عن قيس قال أبو بكر بعد أن حمد الله وأثنى عليه, telah berkata ya Imam Qais, qala telah berkata oleh Sayyidina Abu Bakar, ba'da, setelah, bahwa memuji ya Sayyidina Abu Bakar akan Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya ya Abu Bakar di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, innakum taqra'una, sesungguhnya kalian membaca hadhil ayat wa tad'unaha,
akan ini ayat, dan kalian menempatkan akannya ayat ala ghairi, di atas selain mawadihi, bukan pada tempatnya ayat. Di atas selain bukan tempatnya bagus. Kalau selain bukan tempatnya berarti di tempatnya. Ala ghairi mawadi'iha, atas bukan pada tempatnya ayat. Alaikum anfusakum, kewajiban di atas diri-diri kalian. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian. Man dalla idza tadaitum, orang yang telah sesat apabila kalian telah dapat petunjuk. Quran surah Al-Maidah ayat 105. Qala, berkata ya Imam Wahab bin Khalid, berkata ya Imam Wahab bin Baqiyah an Khalid, wa inna sami'na an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Khalid, dan sesungguhnya kami telah mendengar akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'aul zalima falam ya'khudha ala yadayhi. Baca yang betul. Idza ra'au, apabila melihat az-zalima, akan orang yang zalim. Siapa yang melihat? Idza ra'au, apabila mereka melihat akan orang yang zalim, falam ya'khudha, lalu mereka tidak, falam ya'khudhu, lalu mereka tidak berbuat, ala yadayhi, di atas kedua tangannya. Apa maksud berbuat? Akhadha ya'khudhu, apa dia? Berbuat. Memegang di atas dua tangannya. Ausyaka, hampir, ay yu'ammahumullahu, bahwa meratakan akan mereka oleh Allah SWT bi'iqabin, dengan azab. Wa qala Amrun, berkata ya Imam, berkata oleh Amr an Husyam, dari Imam Husyam, wa inni, sesungguhnya aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min, tidaklah dari qaumin yu'malu, sesuatu kaum yang ia berbuat fihim, di tengah mereka. Yu'malu bina majhul, yang ia berbuat bina majhul. Bina majhul itu awalannya di, bina ma'ruf awalannya mu. Dikasih awalan di, amilah yang malu, apa dia yang malu? Yang malu berbuat. Kalau yuk malu, dibuat. Disederhanakan lagi, dibetulkan lagi, dilakukan. Yang ia dilakukan. Ia dilakukan. Kemana kembali ia? Yang ianya kaum. Yang ianya kaum dilakukan. Berarti kaum itu objeknya. Diapain kaum itu? Dibunuh. Yang dilakukan pada mereka kaum dengan maksiat. Mana namanya? Dengan maksiat. Mana naim fa'il yu'mal? Di dalam. Mana kembali? Kaum. Coba kita lagi. Yang ia
yang dilakukan ia kaum di tengah mereka dengan perbuatan maksiat. Dilakukan akan ia kaum. Jadi kaum itu dilakukan. Apa yang dilakukan ke kaum itu? Dengan perbuatan maksiat. Jadi kaum itu kita tampak, kita curi, atau kita riba. Naifahnya jumlah bil ma'asi, belajar majrur. Akan perbuatan maksiat. Ya seperti tadi artinya, cuma jawaban antumnya nggak tepat. Sebenarnya mana naifahnya antum bilang dengan maksiat. Naifahnya bil ma'asi. Ma min qaumin tidaklah dari suatu kaum yu'malu fihim bil ma'asi, yang dilakukan padanya kaum dengan perbuatan maksiat. Tsumma yaqdiruna, kemudian mereka mampu ala ayyughayyiru, bahwa mereka merubah. Tsumma la yughayyiru, kemudian merubah, kemudian mereka tidak merubahnya. Illa yushiku, melainkan hampir ayya mahumullahu minhu bi'aqabin, bahwa meratakan akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya seseorang dengan azab. Minhu, dari karenanya seseorang dengan azab. Dari karenanya seseorang. Jadi kalau ada seseorang rata jadi azab. Dari karenanya azab dengan dari karenanya maksiat dengan azab. Jadi Nabi katakan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an berpidato di hadapan para sahabat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar setelah memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala? Wahai manusia, kalian baca ayat ini, alaikum anfusakum la yadurukum man dalla idza tadaitum. Tapi kalian menempatkan pemahaman ayat itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ini sering juga dalam majelis, dalam pengajian, dalam tausiah dan ceramah, mereka mengutip ayat ini tapi penafsirannya nggak tepat. Seperti yang terjadi di zaman itu. Kalaulah terjadi di zaman itu, bisa terjadi, apalagi di zaman sekarang. Cuman anehnya kalau di zaman itu sudah terjadi, kenapa terjadi lagi? Padahal sudah pernah terjadi. Orang beriman tidak akan pernah terjerumus ke lubang yang sama dua kali. Ayat ini mengatakan kewajiban kalian ngurus diri masing-masing. Enggak ada masalah amalan orang sesat apabila kalian sudah mendapatkan bimbingan dan hidayah. Selagi kita sholat, selagi kita puasa, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan orang tidak taat itu enggak ganggu kita. Itu pemahamannya yang mereka pahami. Kata Sayyidina Abu Bakar, itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang bukan pada tempatnya. Kenapa beliau mengatakan demikian? Karena kami pernah dengar Nabi SAW bersabda, apabila manusia telah melihat akan orang zalim lalu tidak memegang tangan orang zalim itu, maka hampir mereka diratakan oleh Allah dengan azab. Riwayat yang lain daripada Imam Husain, di sini kan ada dua sanad periwayatan. Satu daripada Wahab bin Bakiyah dari Khalid, yang dua dari Ammar bin Aun dari. Nah, itu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti kita sudah soleh dan selamat, tidak. Soleh selamat kalau dia muslim.
umat ini, bukan umat ini ya, seluruh umat punya kewajiban untuk soleh dan muslih. Soleh untuk diri sendiri, muslih untuk alam sekitarnya, untuk lingkungan dan kawannya. Jangan sampai merasa tenang kalau kawan kita belum benar. Kita tidak bisa tenang kalau keluarga kita belum benar. Perlu pembenaran secara bertahap, secara berkala. Gak bisa dibiarkan. Nah, kalau dibiarkan, maksiat itu akan bertambah dan bertambah. Sementara kita masih tidur bersama, makan bersama satu negara, maka akan ditimpakan azab. Ini problem yang terjadi di negara mana saja. Kenapa musibah menimpa bagian-bagian di negara Indonesia, di wilayah-wilayah di Indonesia? Itu karena maksiat bisa dirubah tapi tidak mau dirubah. Buktinya kemarin 2 hari TikTok. Bisa mereka putuskan jaringannya, nggak bisa siaran langsung. Lalu kenapa judi online ditangkap? Kenapa nggak diputuskan saja jaringannya? Kan mudah. Bisa di judi online kalau jaringan diputuskan? Nggak bisa. Ini jaringannya dibuat, orangnya ditangkap. Apa maksud kalian ini? Bisa saja dihilangkan isinya, bisa dibuat begitu. Atau penting-penting bisa saja dimatikan di lampu. Kenapa nggak diputuskan lampu ke wilayah-wilayah yang buat maksiat? Kenapa nggak diputuskan jaringan untuk perkara-perkara yang tidak benar? Itu mananya mampu, tapi mereka nggak mau buat. Kenapa nggak mau buat? Banyak untungnya. Akhirnya mereka rata dengan azab. Miskinan, banyak kekayaan negaranya, tapi tetap ada kemiskinan. Salah satu azab. Bukan mereka nggak mampu, bukan ulil amri tidak punya kekuatan, punya kemampuan. Tapi mereka tidak mau merubahnya karena keuntungan negara. Maka semua yang dibangun dari keuntungan negara yang haram itu, maka diperondakan oleh Allah. Diperondakan dengan musibah, diporak-porandakan dengan tangan masyarakatnya sendiri. Akhirnya dibakar, bumi hanguskan, kecelakaan. Kenapa? Karena terbuat dari uang haram. Hadis. وبه قال لنا مسدد قال لنا أبو أحواس قال لنا أبو إسحاق الزنو عن ابن جرير عن جابر عن سيدنا جابر. Di ujung dagu nih kalau ngomong ya betul. Qala telah berkata ya Sayyidina Jarir, sami'tu aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin, tidaklah dari seorang yakunu yang adalah ia seseorang fi qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, pada suatu kaum dilakukan ia akan seseorang di tengah-tengah mereka kaum dengan perbuatan maksiat. Terjemahan tadi saja enggak usah dirubah lagi. Pangannya bil ma'asi. Yang adalah ia seseorang padanya kaum itu pada kaum dilakukan ia akan seseorang dilakukan pada mereka kaum dengan perbuatan maksiat. Yaqdiruna, yang mereka mampu ala ayyughayyiru
bahwa mereka merubah alaihi di atasnya seseorang, fala yughayyiru, lalu mereka tidak merubahnya. Bagaimana cara merubah seseorang? Di atas perbuatan maksiat, lalu mereka tidak merubahnya, illa asabahumullahu bi'adzabin, melainkan menimpakan akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab, min qabli ayyamutu, dari sebelum bahwa mereka mati. Nah, sebelum mati pasti akan ditimpakan azab kepada orang yang hidup di satu kaum yang di sana dilakukan perbuatan maksiat, tapi dia tidak mau merubahnya. Mereka tidak mau merubahnya padahal mereka mampu. Nah, bisa sama dengan hadis tadi. Wa bihi riwayat Muhammad ibn al-Ala wa Hannad ibn السري قال حدثنا أبو معاوية عن أماس عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Sayyidina Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, telah berkata ia Sayyidina Sa'id Al-Khudri, sami'tu, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a, siapa saya yang melihat seseorang mungkaran, akan kemungkaran, fastata'a, lalu mampu ia seseorang ayyughayyiruhu, bahwa atau untuk merubahnya, ia seseorang akan kemungkaran, biyadihi, dengan tangannya seseorang, falyughayyirhu, maka hendaklah ia seseorang merubahnya kemungkaran. Dulu baru fi'il dulu baru fa'il, maka hendak merubah ia seseorang, akan kemungkaran, biyadihi, dengan tangannya seseorang, wa qata'a Hannad, dan memutuskan oleh Imam Ahmad akan sisanya hadis, wafahu Ibnul Alaq, dan menyepakati akannya hadis oleh Imam Alaq. Apa itu wafahu? Menyepakati. Wafa, bukan wafa. Kalau wafa mungkin menyepakati, wafa, yuwafi, tapi ini wafa, yuwafi, tawfiyatan. Menyempurnakan akannya hadis oleh Imam Ahmad. Fa'illam yastati' fabilisani, maka jika ia tidak mampu ia seseorang, maka dengan lidahnya seseorang. Dulu diterjemahkan, kemudian baru fa'ilnya dikeluarkan. Maka jika tidak mampu ia seseorang, maka dengan lidahnya seseorang. Fa'illam yastati' fabilisani, maka jika tidak mampu ia seseorang, dengan lisannya. Coba baca sahabatnya lagi. Fa'illam yastati' fabilisani. Coba lihat baik-baik kitabnya, baru dibaca. Fabilisani. Ada apa di situ? Fa'in lam yastati' bilisanihi fabiqalbi. Nah, itu baru tepat. Maka jika tidak mampu ia seseorang dengan lisannya seseorang, maka dengan hatinya seseorang. Wadzalika, dan bermula demikian itu adalah selama-lamanya iman. Nah, maka hafalan hadis dengan tulisan hadis tidak boleh disatukan. Memang ada hadis sebenarnya fa'ilam yastati' fabilisani, itu hafalan antum, tapi tulisannya begini, fa'ilam yastati' bilisani
fa bi qalbi. Di situ ada apa? Baru dibaca yang pertama, fa bilisani, fa ila yastati'. Bilisani belum dibaca. Sudah selesai tentunya fa ila yastati', fa bilisani. Nah, jadi mar'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Itu yang kalimatnya fa ilam yasti, fa bilisani, fa ilam yastati, fa bi qalbi. Baik. Tetap amar ma'ruf nahi munkar. Pertama dengan tangan. Tangan itu adalah pemerintah, pejabat yang bisa menggerakkan kepolisian, yang bisa menggerakkan TNI. Yang kedua dengan lidah. Lidah itu tanggung jawab ulama, berbicara kebenaran, menyampaikan kebenaran. Nah, kemudian yang ketiga itu cara orang awam. Dia mau ngomong tapi salah. Yang penting kalau dia mau negur nggak tahu dalilnya, maka dibenci dalam hati saja. Atau bisa saja pemahamannya ada dari satu orang. Dia tidak bisa rubah dengan tangannya, maka dengan lidah nasihat. Nggak bisa nasihatin, maka harus benci dalam hati. Kalau nggak dibenci dalam hati, maka hatinya Allah satukan. Kalau hatinya Allah satukan, maka Allah timpahkan azab kepada mereka yang buat maksiat dan yang taat itu sekalipun. Maka ketika musibah datang, itu pada pesantren juga kena, para ulama juga ke bawah, orang di masjid juga kena musibah. Karena Allah katakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. وبه حدثنا عبد الرافع سليمان ابن داود الأتكي خلثنا عبد المبارك ابن المبارك عن عتبة ابن أبي حكيم قال حدثني عمرو ابن جرية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال berkata ia Imam Abu Umayyah al-Sya'bani, sa'altu Abu Sa'labah, aku bertanya akan Abu Sa'labah Al-Khusyami. Fakultu, lalu aku katakan, ya Abu Sa'labah, wahai Abu Sa'labah, kaifa taqulu, bagaimana pendapatmu fi hadhil hayah, tentang ayat ini? Alaikum anfusakum, kewajiban di atas diri kalian. Itu ala anfusikum. Kalau terjemahan yang antum baca itu bunyi ayatnya adalah ala anfusikum. Ini alaikum anfusakum. Kewajiban atas kalian diri kalian. Wala berkata Imam Abu Sa'labah, ama wallahi, adapun apakah tidak wallahi demi Allah, laqad sa'alta anha khabiran, demi sungguh kamu bertanya tentangnya ayat, akan pengetahuannya ayat, akan penelitian. Mana yang arti pengetahuan? Khabiran apa bentuk kalimatnya? Akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi'il madhi, sa'altu, aku bertanya. Fi'il madhi, aku telah bertanya anha, tentangnya ayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal i'tamiru bil ma'ruf, bahkan perintahkanlah oleh kalian dengan ma'ruf, wa tahawna 'anil munkar, wa tanahau 'anil munkar, dan laranglah oleh kalian dari kemungkaran. Hatta idza ra'aita, sehingga apabila kamu melihat, syuhan muta'an, akan kekikiran yang ditaati, wa hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'saratan, dan dunia yang diutamakan, wa ijaba, dan kagum, kulli dhi, setiap orang yang mempunyai ra'yi bi ra'yihi, pendapat dengan pendapatnya sendiri. Fa'alaika, maka hendaklah kamu
yakni binafsika, dengan dirimu. Wada'anka, dan tinggalkanlah darimu al-awam, akan orang-orang awam. Fa inna min waraikum ayyaman sabri, maka sesungguhnya dari belakang kalian itu ada hari-hari sabar. As-sabru fihi mithlu, pada sabar padanya hari-hari itu seperti genggaman. As-sabru artinya? As-sabru pada sabar. Mana yang arti pada? Tidaknya mubtada. Al-amili, bagi orang yang beramal, fihim mithlu ajri khamsina, di tengah-tengah mereka itu seperti pahala 50 orang. Ya'maluna mithlu amalihi, yang mereka beramal seperti amalannya seseorang. Wazadani, dan menambah akan aku ghairuhu, oleh selainnya. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajru khamsina, pahala 50 orang, minhum, dari mereka. Qala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajru khamsina minkum, pahala 50 orang itu dari kalian. Pahala 50 orang itu dari kalian. Enggak pakai khobar lagi. Pahala 50 orang dari kalian. Pahala 50 orang dari kalian. Ketika Abu Sa'labah ditanya oleh seorang tabi'in yang bernama Umayyah, Abu Umayyah Asy-Sya'bani, wahai Abu Sa'labah, apa pendapatmu tentang ayat yang berbunyi alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum, kamu hanya wajib mengurus diri masing-masing, gak akan berbahaya terhadap kalian oleh orang-orang sesat apabila kalian berada di atas jalan hidayah. Kata beliau, bukan nyombong ya, kalau mau bertanya tentang itu, kamu bertanya sama yang tahu. Memang ke saya cocoknya bertanya, saya tahu. Bukan karena nyombong, tapi karena beliau mengingat penafsiran ayat itu, jawaban ayat itu, karena beliau pernah bertanya dulu kepada Nabi perkara yang sama. Apa jawaban Nabi? I'tamiru bil ma'ruf, kerjakanlah amar ma'ruf dan cegahlah mungkar. Kemudian sampai kapan wajib amar ma'ruf nahi mungkar? I'tamiru bil ma'ruf wa tahnahau 'anil munkar, perintahkan perkara ma'ruf, cegah perkara munkar. Sampai kapan? Pertama, syuhan, ra'aita syuhan muta'an, kalau sudah dilihat kekikiran itu dipatuhi. Nah, kikir ditaati. Jadi orang justru mengutamakan kekikiran. Yang kedua, hawa nafsu diikuti. Kalau lihat masanya dan zaman, apa saja yang diingin pasti dibuat, apa saja yang dia mau pasti lakukan. Kemudian dunia diutamakan dari akhirat. Yang keempat, setiap orang kagum dengan pendapat sendiri. Kita sampaikan hadis, saya nggak sependapat. Nah, saya maunya begini. Jadi dia dia mengagumi pendapatnya sendiri, bahkan daripada pendapat para ulama. Kita sampaikan kepada mereka pendapat ulama salafun saleh, kata mereka, sependapat, jangan bermazhab. Nah, nahnu rijal wa hum rijal. Itu ucapan Sayyidina, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Wajar, karena beliau adalah kibar tabi'in. Bilang sama sahabat, oh rijal wa nahnu rijal. Tetapi umat akhir zaman itu tidak bisa ngomong begitu. Nah, ketika empat hal ini terjadi di tengah masyarakat, kikir ditaati. Hari ini masih banyak orang dermawan, alhamdulillah, bagi-bagi macam-macamnya, sembako, karpet masjid. Apalagi waktu mau kampanye, masih banyak orang dermawan. Yang kedua, hawa nafsu diikuti. Masih ada orang puasa yang ngikutin hawa nafsu. Jadi dunia diutamakan. Masih ada orang etikaf di masjid. Kemudian kagum dengan pendapat masing-masing. Masih ada orang bermazhab.
Nah, selagi masih ada orang bermazhab, selagi masih ada orang puasa, selagi masih ada orang yang meninggalkan duniawi, keluar daripada menjadi pimpinan kepala cabang B, kemudian menjadi pedagang kecil, itu masih kita temukan, berarti amar ma'ruf nahi mungkar masih wajib. Tapi kalau nggak ketemu lagi orang yang menahan hawa nafsu, orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia, nggak ditemukan lagi orang mengutamakan akhirat pada dunia, saat itulah kamu wajib mengurus diri sendiri. Nah, tinggalkanlah orang awam itu, nggak usah dipedulikan. Sesungguhnya setelah hari-hari itu akan terjadi hari-hari sabar. Maksudnya hari yang diperlukan di sana kesabaran. Sabar pada hari itu sama dengan menggenggam bara api. Karena genggam bara api, sabar sebentar, kemudian pegang lagi, sabar lagi, lepas lagi. Maka orang yang beramal pada masa itu sama dengan 50 orang yang beramal seperti amal dia. Yang sholat pada hari itu sama dengan 50 orang sholat di zaman ketika itu dikatakan. Dari siapa? 50 dari siapa? 50 dari tabi'in, 50 dari tabi'in. Ternyata 50 dari sahabat. Nah, jadi ada sholat umat akhir zaman yang lebih unggul sholatnya daripada 50 orang sahabat di zaman itu, di zaman sabar. Nah, riba tinggal ambil saja, zina tinggal mau saja bilang mau jadi. Nah, mabuk halal, legal mabuk, sabu legal, minuman khamar legal, nikah sejenis legal, zina di mana-mana legal. Ketika antum berjalan ke Ittihad di situ, itu di pinggir jalan tuh udah sibuk orang berzina sepanjang jalan, kayak orang jual cabai. Masih terus ke Ittihad, mampir di jalan ini. Nah, hari itu kalau datang, itu pahala Jumatnya lebih unggul daripada pahala Jumat 50 sahabat. Kita nggak mau ketemu zaman itu. Nah, hadis. وبه ذكرنا على قال النبي أن عبد العزيز ابن أبي الحزم حدثهم عن أبيه عن أمارة بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa bikum wa bi zamani, bagaimana dengan kalian dan dengan zaman kalian, au syiku, atau hampir, bahwa ayyatia, bahwa datang zamanun yughar balu, oleh zaman disaring an-nasu akan manusia fihi. Baca bahasa Arabnya di terjemahan sampai di situ, baca lagi terjemahan lagi sampai di situ. Jangan sampai antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain masih ada sambungannya, tapi antum baca fi'ilnya, fa'ilnya belakangan. Ulang. Au yushiku, atau hampir, ayyatia, bahwa datang akan datang nanti zaman ayyatia zamanun, bahwa datang oleh zaman yughar balun nasu fihi, disaring akan manusia padanya zaman, gorbalatan, akan benar-benar disaring, tabqa huthalatun minan nasi, tersisalah orang-orang rendahan dari manusia. Qad marijat u'uduhum, sungguh telah rusak janji-janji mereka, wa amanatuhum, dan telah rusak amanah-amanah mereka, wa ikhtalafu, dan lalu mereka berselisih, fakanu hakadha, jadilah mereka begini, wa syabbaka baina asabihi, dan mentasbih ya Nabi sallallahu alaihi wasallam antara jari jemarinya Nabi. Faqalu, lalu mereka sahabat berkata, wa kaifa bina ya Rasulullah, bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Qala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'khuduna, kalian berpegang, ma ta'rifuna,
sesuatu yang kalian ketahui. Wa tadharuna ma tunkiruna, dan kalian tolak sesuatu yang kalian ingkari. Wa tuqbiluna, dan kalian mengutamakan ala amri khassatikum, di atas urusan orang-orang yang khusus kalian. Wa tadharuna amra ammatikum, dan kalian tinggalkan akan urusan orang-orang yang umum kalian. Nah, jadi ketika Nabi katakan kaifa bikum wa bizaman, bagaimana ya nanti keadaan kalian dengan zaman yang berlalu? Redaksi yang lain Nabi bersabda akan datang nanti satu zaman manusia akan disaring ketat, sehingga yang tersisa disaring itu yang jelek-jeleknya. Sama dia nyaring santan, santannya lolos, ketapangnya sisa. Kemudian masih ke bawah juga ketapang atau ampas kelapa itu ke santan, disaring lagi. Begitu ketat penyaringannya, sehingga yang tinggal adalah manusia-manusia ingkar janji, manusia-manusia perusak amanah dan kepercayaan. Antara mereka pun berselisih, di antara mereka pun bertengkar. Akhirnya mereka seperti ini. Nah, kacau balau, masuk satu sama lain. Maka Nabi sahabat katakan, apa yang harus kami lakukan kalau kami hidup di zaman itu? Nabi katakan, ambil apa yang kalian tahu. Apa yang kalian tahu benar itu lakukan. Apa yang kalian mengingkarinya itu kebenaran, maka tinggalkan. Tuqbiluna ala amri khassatikum, kemudian fokuslah kepada urusan orang-orang yang memang khusus di bawah pengawasan kalian. Kalau dia adalah sebagai kepala rumah tangga, urus anak bini saja. Kalau dia adalah pimpinan perusahaan, urus karyawan saja. Gak usah ikut-ikutan ngurus rakyat. Jangan ambil urusan DPR, MPR, menteri dan sebagainya. Urus orang-orang yang khusus saja. Dia bos, anak buah saja urus, tetangga selesai kan? Nah, hadis sahih. Nah, وبه لكنا هارون بن عبد الله قال ثنا فضل بن دكين قال ثنا يونس بن أبي إسحاق عن هلال بن خباب أبي العلاء قال حدثني إكرمة حدثني عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم, ketika kami berada di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzakara fitnah, ketika menyebutkan ya Nabi akan fitnah. Faqala, lalu bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumun nas, apabila kalian melihat akan manusia, qad marijat u'uduhum, sungguh telah rusak oleh janji-janji mereka, wa khaffat amanatuhum, telah menganggap ringan akan amanah-amanah mereka. Amanah oleh amanah-amanah mereka. Wa kanu hakadha, dan jadilah mereka begini. Wa syabbaka baina asabihi, dan mentasbih ya Nabi sallallahu alaihi wasallam antara jari jemarinya Nabi. Qala fakumtu, lalu aku berdiri kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, lalu aku katakan, kaifa af'alu inda dzalika, bagaimana aku akan melakukan ketika akan demikian. Ketika demikian, ja'alani, yang telah menjadikan akan aku oleh Allah Subhanahu wa taala fidak, akan ketebusan perkara yang besar. Qala, bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fidaka, akan tebusan perkara yang besar. Kamu. Nah, kenapa perkara besar pula? Akan tebusan perkara yang besar kamu. Nah, terus ilzam, senantiasalah kamu baitaka, di rumahmu, walim wamlik alaika lisanaka, dan tahanlah atasmu akan lidahmu, wa khuz bima ta'rifu, dan peganglah dengan sesuatu yang kamu ketahui, wa da'ma tunkiru, dan tinggalkanlah sesuatu yang kamu ingkari, wa alaika bil amri, dan hendaklah kamu dengan urusan khassati nafsika, yang khusus untuk dirimu,
wada'anka amrul ammati, dan tinggalkanlah darimu akan urusan orang yang umum. Nah, apa pesan Nabi kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As? Kalau perkara amanah sudah dianggap enteng, janji sudah rusak, janji tinggal janji, banyak berjanji-janji tapi nggak ada satupun yang ditepati, kepercayaan itu nilainya enteng saja, ringan untuk dilanggar, ringan untuk dikhianati, maka pesan Nabi, tinggallah di rumah sendiri. Nah, tinggal di rumah sendiri belum cukup. Amlik alaika lisanak, tahan lidahmu. Kalau lidahmu nggak kamu tahan, orang datang ke rumahmu, nah, dan kamu lari dari rumahmu, nah, dan orang akan jarah isi rumahmu. Itu kenapa? Karena lidahmu. Jadi tinggal di rumah nggak cukup. Tinggal di rumah jangan ngomongin orang. Nah, jangan buat sakit hati orang. Gak tahulah urusan orang lain. Ambil perkara yang dianggap benar, tinggalkan perkara yang kamu anggap mungkar. Bertanya sama siapa mau bertanya lagi, gak ada lagi tempat bertanya. Dengar dakwah apa lagi, gak ada lagi yang dakwah. Dakwah semuanya berisi kebatilan, ajakan kepada perkara-perkara batil. Kami menyediakan pinjaman dengan riba yang ringan, dengan bunga yang ringan. Itu cuma isi dakwah. Nah, dakwah daripada riba ke riba, daripada yang haram ke yang haram. Maka pada saat itu urus diri masing-masing, tinggalkan urusan masyarakat. Jadi dilarang pada saat itu peduli dengan urusan masyarakat, menampilkan diri jadi anggota RW kah, jadi lurah kah, jadi camat kah. Urus diri masing-masing saja. Nah, ketika zaman itu sudah tiba. Hadis وبه قال ثنا محمد بن عبادة الواسطي قال ثنا يزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا محمد بن حجادة عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata ia Sayyidina Sa'id Al-Khudri Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri telah bersabda oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad, sebaik-baik jihad kalimatu adalah menyampaikan kalimat adlin indal sultanin jairin, adalah menyampaikan kalimat adlin, adil. Dibaca, coba ulang lagi. Afdalul jihadi, sebaik-baik jihad kalimatu adlin, menyampaikan kalimat adil indal sultanin jairin, di dekat pemimpin yang curang, atau amirin jairin, atau amir yang curang. Nah, itu jihad. Ini dari demo. Nah, kalau memang demonya benar, kalau demonya tidak ditunggangi oleh kepentingan orang-orang tertentu, memang ikhlas, hanya sekedar perkumpulan masyarakat yang menyampaikan keinginannya kepada pemimpinnya, itulah jihad yang baik pada saat itu. Nah, afdal jihad kalimatu adlin inda sultanin jair, menyampaikan kalimat yang adil, kalimat yang benar kepada pemimpin zalim, itu jihad. Maka kalau dalam penyampaian itu terjadi korban pembunuhan, itu wajar. Kenapa wajar? Karena namanya jihad. Bukan berarti semua demo jihad. Nah, dalam jihad tidak boleh membakar. Dalam jihad tidak boleh menebang pohon. Dalam jihad tidak boleh membunuh anak-anak. Dalam jihad tidak boleh merusak fasilitas. Dalam jihad tidak boleh membunuh orang dalam ibadah. Dalam jihad tidak boleh membunuh wanita. Nah, tapi kalau jihadnya membakar, itu nggak jihad. Jangan saja aksi damai, datang baik-baik,
bikin, sampaikan baik-baik, nggak usah pakai cari-cari muka atau merusak ini merusak itu, tendang ini tendang itu, bakar ini bakar itu. Hanya sekedar perwakilan dari masyarakat menyampaikan ke pemimpinnya, inilah yang sebenarnya yang harus kalian lakukan. Nah, jihad. Nah, kalau ada yang menyuarakan seperti itu, tidak merusak apapun, baik lingkungan maupun fasilitas, apalagi menyakiti orang lain, lalu dia dibunuh, maka pahalanya jihad. Tapi kalau dia datang atas nama jihad tapi tidak mengikuti aturan jihad, maka Nabi katakan ada juga orang-orang berjihad itu tempatnya di neraka. Nah, hadis. وبه إليه قال حدثنا محمد بن الأعلى قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عدي بن عدي عن أرسي بن أميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza umilati, apabila dikerjakan al-khati'atu, akan kesalahan, fil ardi, di muka bumi. Ulang cara bacanya. Idza umilatil khati'atu. Nah, baru terjemah. Apabila dikerjakan akan kesalahan, fil ardi, di muka bumi, kana man syahidaha, adalah orang yang melihat akannya kesalahan, fakarihaha, lalu membenci ia seseorang akannya kesalahan. Wa qala marratan, lalu bersabda ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu kali, angkaraha, membenci ia akannya kesalahan. Dan membenci ia akannya kesalahan. Angkaro. Apura kapan ada angkaro yang membenci? Kecuali akaro, karihahu itu benci ya. Mengingkari ia akan seseorang akannya kesalahan. Karena kaman yang adalah sebagaimana orang. Jawab iza. Niscaya adalah, niscaya yang adalah, niscaya adalah sebagaimana orang. Mana isim kana? Mana isim kana? Rofa nggak ada. Hah? Kalau nggak ada di luar, di dalam? Di dalam. Apa takdirnya? Buah. Kemana kembalinya? Orang. Nah, man syahidah, kembali ke man syahidah, orang yang melihat akannya kesalahan, yang adalah orang yang melihat akannya kesalahan. Niscaya, jawab idza. Niscaya, niscaya adalah orang yang melihat akannya kesalahan. Anu apa akannya? Kan antum bilang fa'ilnya domir dalam. Kalau diartikan adalah, itu seolah-olah ada tulisannya di depan. Kana man syahidaha. Ini kan nggak ada, cuman huwa yang ada. Niscaya ada ia orang tersebut. Niscaya ada orang tersebut. Niscaya ada ia orang yang melihat kesalahan tersebut. Kaman sebagaimana orang goba anha. Itu sebagaimana. Itu seperti orang yang tidak hadir darinya kesalahan. Fa'il goba mana? Fa'il goba. Iya. Jadi baca dengan hanya dalam konsep namu saja. Di prakteknya penting. Kaman goba anha, seperti orang
yang tidak hadir ianya seorang darinya kesalahan. Waman goba, dan siapa saja yang tidak hadir ianya seorang anha. Waman goba, siapa saja yang tidak hadir ianya seorang. Bacanya baru sampai waman goba, teman ahanya ditinggalin. Waman goba anha, itu baru tuh komasan. Waman goba anha, waman goba anha, dan siapa saja yang tidak hadir darinya seseorang. Pakainya mana? Siapa saja yang tidak hadir ia seseorang. Anha, darinya kesalahan. Faradiyah, lalu rela ia seseorang akannya kesalahan. Karena kaman syahidah, adalah seseorang itu niscaya ada ia itu seperti orang yang menyaksikannya kesalahan. Fa'il syahidah mana? Fa'il syahidah, ia seseorang dalam ulang. Niscaya ada ia itu seperti orang yang menyaksikan ia seseorang akannya kesalahan. Nah, seseorang apabila dilakukan kesalahan di hadapannya, apabila sebuah kesalahan dilakukan di muka bumi dan dia melihatnya, nah dia duduk di sebuah kedai, di sampingnya atau di sebelahnya dia lihat ada orang minum khamar. Nah, dia duduk di satu tempat, ada lihat di sana ada orang buat maksiat. Nampak di pandangan matanya, tapi dia benci dalam hatinya. Maka orang itu dihukum seperti orang tidak melihatnya. Tapi apabila suatu maksiat dilakukan di muka bumi dan dia tidak melihatnya, dia hanya dengar informasinya saja, tapi dia setuju. Nah, besok akan diadakan adu ayam di lapangan Imam Bonjol. Tanya dia, mana Imam Bonjol itu? Imam Bonjol itu di Padang. Padahal dia orang Sulawesi. Bagus ya, ayam diadu. Kalau sini ikut juga saya. Maka orang yang Sulawesi itu hanya dengan informasi saja dan dia setuju, berarti dia dianggap hadir di lapangan Imam Bonjol melihat maksiat itu. Nah, jadi maksiat, adanya maksiat atau tidak ada maksiat, kita dengan maksiat tersebut tergantung kepada sikap hati. Kalau kita setuju, kita dianggap pelakunya. Kalau kita tidak setuju, kita dianggap orang di luar daripada hal itu. Dua hadis terakhir. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب المغيرة بن زياد عن علي بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال من شهد فكره, siapa saja yang menyaksikan ia seseorang akan maksiat, fakariha, lalu karya lalu membenci ia seseorang akan perkara maksiat, karena kaman ghaba anha, maka adalah ia seseorang itu seperti orang yang tidak menyaksikan anha darinya perkara maksiat. Menapa ghaba? Ia seseorang balik kepada man syahidah. Lanjut. وبه قال حدثنا سليم بن حرب وحمصي بن عمر قال حدثنا شعبة وهذا لفظ عن عمار بن مرة عن أبي البختري قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول, berkatalah ia Abi Bukhari, akhbarani telah menyampaikan kepadaku oleh orang yang mendengar ia orang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia Nabi bersabda. Faqala Sulaiman, dan berkatalah Sulaiman, haddatsani rajul min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepadaku oleh seseorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la yahlakan nas hatta ya'diru, tidak akan pernah binasa manusia hatta ya'diru, sehingga mereka lengah, atau yu'diru min al-muslim, atau mereka melengahkan
min anfusihim, dari diri-diri mereka. Nah, cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillah.